Nah guys, kalian tahu nggak, di tahun 2019 itu benar-benar kayak puncak karir dari seorang Cha In-ha sih. Nah, dalam postingan terakhirnya, dia itu mengatakan bahwa di tahun Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana fakta-fakta di balik meninggalnya Cha In-ha. But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Guys, kalian tuh pasti udah mendengar tentang salah satu berita yang menggemparkan industri hiburan Korea pada tanggal 3 Desember 2019 yang lalu. Yang mana pada tanggal 3 Desember itu, salah satu idol dan juga aktor populer dari Korea yaitu Cha In-ha dikabarkan meninggal dunia. Nah, untuk hari ini, aku akan ngajak kalian semua untuk kenalan lebih dalam dengan sosok dari Cha In-ha dan juga melihat bagaimana fakta-fakta di balik meninggalnya Cha In-ha. Cha In-ha aka Lee Jae-ho itu lahir pada tanggal 15 Juli 1992 dan ia meninggal dalam usia yang masih muda banget yaitu 27 tahun. Selain menjadi aktor, Cha In-ha ini merupakan seorang idol K-pop. Jadi, dia itu pernah debut dalam boy group yang namanya adalah Surprise You. Nah, Surprise You ini merupakan boy group yang berada di bawah naungan agensi Fantagio. Mungkin banyak dari kalian yang belum kenal dengan Surprise You karena memang boy groupnya itu masih underrated sih guys. Mengenai karir dari seorang Cha In-ha dalam dunia acting ya, dapat kita katakan bahwa karirnya dalam dunia acting itu benar-benar sukses dan juga gemilang sih. Terbukti dia ini sudah membintangi 7 judul drama sekaligus, yang mana 7 drama ini mungkin dapat menjadi serial favorit kalian. Cha In-ha itu memulai debut karirnya di tahun 2017 melalui perannya di drama Korea yang berjudul Idol People. Ia beradu peran bersama dengan aktor atau idol lain yang tergabung dalam agensi Fantagio, mulai dari Cho Yu, Kim Do Yeon, So Kang Jun, dan juga aktor Fantagio lainnya. Adapun drama ini menceritakan tentang kehidupan idol di sebuah pedesaan, di mana mereka harus bertahan di sana untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Masih di tahun yang sama atau di tahun 2017, Cha In-ha menerima peran sebagai seorang chef dalam drama Korea berjudul Temperature of Love, yang mana drama ini menceritakan tentang kehidupan cinta antara chef dengan seorang penulis, di mana di dalamnya penuh dengan lika-liku kehidupan. Peran Cha In-ha sendiri di sini sebagai pemeran pendukung sih, namun meskipun menjadi pemeran pendukung, drama ini merupakan jalan untuk drama Cha In-ha lainnya. Di tahun berikutnya, Cha In-ha kembali membintangi drama Walk of Love. Di sini Cha In-ha berperan sebagai anggota geng lo guys, bercerita tentang seorang koki yang pengen ngebalas dendam atas perselingkuhan istrinya dan juga menyewa tempat tinggal pada seorang gangster. Meskipun terkesan menyeramkan, drama ini banyak adegan lucu dan juga sedih sih di dalamnya. Selanjutnya di tahun yang sama, Cha In-ha ini bermain peran yang bergenre romantis pada serial drama berjudul Are You Human Too, yang menceritakan tentang hubungan cinta antara robot dengan manusia. Dan drama ini sukses buat baper para penonton, dikarenakan ceritanya yang benar-benar romantis. Dalam drama ini, Cha In-ha itu berperan sebagai Hwang Ji-young, salah satu anggota tim pembuat robot. Berikutnya adalah judul ketiga yang dimainkan oleh Cha In-ha di tahun 2018 adalah Clean with Passion for Now. Drama ini cukup unik sih guys karena mengangkat kisah misophobia. Just for info, misophobia adalah ketakutan ekstrim pada kuman dan juga bakteri. Dan dalam drama ini Cha In-ha berperan sebagai Hwang Jae-min, salah seorang anggota cleaning fairy. Drama ini bercerita tentang perjalanan cinta dua orang yang memiliki karakter yang bertolak belakang. Dalam drama ini pun sukses ngebuat nama Cha In-ha dikenal luas oleh para penikmat drama Korea. Judul drama ke-6 yang diperankan oleh Cha In-ha adalah The Banker pada tahun 2019. Nah, dalam drama ini, Cha In-ha berperan sebagai Moon Hong-jo, seorang staf auditor di sebuah kantor audit. Dan drama yang bertemakan bisnis dan politik ini bercerita tentang seorang auditor bank yang berusaha untuk jujur dalam melawan korupsi. Menggambarkan kehidupan dunia politik sesungguhnya, drama ini layak diapresiasi dikarenakan berani mengangkat isu yang benar-benar sensitif. Dan yang terakhir adalah drama yang menjadi perbincangan publik yang berjudul Love It Blows yang dirilis pada tahun 2019. Yang mana drama ini tayang perdana seminggu sebelum kematian dari sang aktor. Dalam drama ini, Cha In-ha berperan sebagai Ju Won-sok, kakak dari Ju So-yoon yang berwajah tampan. Di sini dia diceritakan sebagai seorang gay dan suka dengan salah satu guru dari adiknya, yang mana gurunya ini itu kayak cupu gitu sih. Nah, Cinggu, dari ketujuh drama yang diperankan oleh Cha In-ha tadi, dapat kita simpulkan bahwa perjalanan karir dari seorang Cha In-ha itu benar-benar kayak bagus banget sih. Dari 2017 sampai 2019, drama-drama yang dia perankan juga sukses di pasaran. Salah satunya adalah mungkin yang Love With Plus ya, yang mana drama itu ngebuat nama Cha In-ha itu benar-benar kayak dikenal luas banget. Banyak sekali yang jatuh cinta dengan karakter dari Cha In-ha di drama tersebut.
Dan mungkin setelah melihat bagaimana drama dari Love with Flaws, itu banyak yang kayak terkejut ya. Karena di Korea sendiri itu kan kayak apa ya, masih kurang welcome ya dengan hal-hal yang berbau LGBT. Jadi di saat ada karakter gay yang ditambahkan ke dalam drama tersebut, itu kayak bener-bener ngebuat orang itu jadi kaget juga guys. Makanya drama itu pas waktu tayang, banyak sekali yang kayak penasaran dan langsung nonton. Nah guys, kalian tahu nggak, di tahun 2019 itu benar-benar kayak puncak karir dari seorang Cha In-ha sih. Seperti yang udah aku bilang tadi, dia itu benar-benar kayak sukses dan juga dikenal luas oleh banyak orang. Tapi di tahun itu juga, sebelum dramanya ini sudah selesai ditayangkan, Cha In-ha dikabarkan meninggal dunia. Dan kalian tahu nggak, fakta-fakta di balik meninggalnya Cha In-ha itu mungkin akan dibuat kalian merinding banget setelah melihat bagaimana fakta-fakta di balik semuanya. Fakta yang pertama adalah bagaimana pernyataan dari agensi. Nah, di sini agensi dari Cha In-ha berkata, pada tanggal 3 Desember yang lalu, aktor Cha In-ha telah meninggalkan kita semua. Kami harus sedih menyampaikan kabar ini kepada semua orang yang telah memberikan banyak cinta dan juga dukungan untuk Cha In-ha hingga saat ini. Jadi dari pernyataan yang ditulis oleh agensi, di sini kita itu tidak dijelaskan apa penyebab dibalik kematian dari Cha In-ha. Itu tidak sama sekali dijelaskan oleh mereka. Di sini mereka hanya mengabarkan berita duka saja. Dan fakta yang kedua adalah pihak kepolisian di sini itu tutup mulut. Jadi di saat ditanya sama media, pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka itu tidak bisa memberikan informasi apapun mengenai kematian dari Cha In-ha, baik mengenai waktunya kapan, penyebab kematiannya apa. Bahkan di sini itu tidak dilakukan yang namanya otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena itu menurut permintaan dari keluarga. Keluarga dari Cha In-ha itu sepakat untuk tidak melakukan otopsi untuk menemukan penyebab kematian dari anaknya. Dan alasan untuk dilakukan hal-hal tersebut adalah supaya apa yang terjadi kepada mendiang Suli pada waktu itu tidak terjadi lagi. Karena kalian tahu ya bahwa di saat kematian dari mendiang Suli itu banyak sekali hal-hal yang terjadi dan aku tidak perlu menjelaskan hal itu lebih dalam lagi. Dan fakta yang ketiga adalah pemakamannya itu berlangsung secara tertutup nih guys. Kenapa sih pemakamannya itu berlangsung secara tertutup? Karena hal itu berdasarkan permintaan dari pihak keluarga. Nah, pihak keluarga itu pengen nih melakukan prosesi pemakamannya itu secara private dan dapat dilakukan secara tenang. Bener sih, aku juga jadi pihak keluarga Cha In-ha pasti pengen seperti itu gitu. Karena kalau ada media yang datang, itu kan nanti bakal ricuh gitu. Yang mana keadaan yang harusnya dilakukan secara hening dan juga bener-bener kayak hikmat gitu ya, itu nggak bisa lagi nih. Karena biasanya kan kalau ada media cekrek nanti wawancara, jadi kayak pemakaman yang harusnya dilakukan bener-bener kayak tenang gitu ya, nggak tenang lagi. Dan untuk fakta yang keempat adalah bagaimana postingan terakhir dari seorang Cha In-ha. Jadi Cinggu, berita kematian dari Cha In-ha itu emang bener-bener kayak ngejutin para penggemar sih. Apalagi nih, sang aktor itu masih sempat mengunggah postingan terakhirnya pada Senin malam tanggal 2 Desember. Nah, dalam postingan terakhirnya, Cha In-ha itu memakai jaket kulit hitam yang sedang menikmati minuman hangat di sebuah kafe. Dalam postingan terakhirnya yang bahkan belum sampai 24 jam sebelum kepergiannya, aktor 27 tahun tersebut menuliskan pesan untuk para penggemarnya. Hati-hati ya kalian, jangan sampai terkena flu. Dan untuk fakta yang keempat adalah bagaimana wawancara dari seorang Cha In-ha. Jadi dalam video wawancara yang telah diunggah oleh agensinya itu Fantagio pada tanggal 16 November yang lalu, Cha In-ha terlihat memiliki energi positif dan juga penuh gairah saat membicarakan mengenai akting. Ia sempat menyatakan harapannya untuk bisa melakukan lebih banyak hal, dan ia juga berbagi arti nama panggungnya Cha In-ha, bagaimana dia mulai berakting, barang-barang yang selalu dia bawa, bahkan karya dan juga aktor favoritnya, restoran favoritnya, dan juga hal-hal lainnya. Cha In-ha mengatakan dirinya sebagai orang yang tidak dapat didefinisikan dalam satu kata, dan mengatakan bahwa siapapun bisa mendapatkan inspirasi baru tergantung pada lingkungannya. Dia juga mengatakan bahwa setelah bekerja, mandi di rumah, dan berbaring, serta makan permen adalah waktu favoritnya sepanjang hari. Dan dia juga mengatakan, saya ingin menjadi orang yang memberikan perubahan terus-menerus kepada penonton sebagai aktor dan juga sebagai manusia. Saya ingin dapat menerima perubahan yang konstan, tenang, tanpa terguncang oleh lingkungan eksternal saya. Sebagai seorang aktor, saya pengen menjadi seseorang yang dapat terus menunjukkan sisi baru dari saya dan membuat para pendengar tetap terus menebak. 2019 adalah ketika saya terus berlari dengan keberanian dan berharap untuk melakukan yang terbaik. Tahun depan, saya akan menjadi Cha In-ha yang lebih baik lagi. Jadi Cinggu, dalam video wawancara tadi dapat kita simpulkan bahwa Cha In-ha di sini itu benar-benar kayak positif banget. Dia bakal menyampaikan tentang harapannya ke depannya. Dan bahkan dia itu mengatakan bahwa di tahun depan saya itu pengen menjadi yang seperti ini loh. Jadi kayak setelah kita mendengar bagaimana berita tentang kematiannya, itu benar-benar ngebuat kita terkejut setelah melihat bagaimana wawancaranya tadi. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian juga sama kagetnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan fakta yang terakhir adalah kematian dari Cha In-ha merupakan kematian kelima di tahun 2019.
Yang pertama adalah artis senior John Nison yang ditemukan meninggal oleh manajernya di kamar hotel Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan pada bulan Juni. Yang kedua adalah penyanyi dan juga finalis The Voice of Korea, Woo Hye-mi yang ditemukan tak bernapas di usianya yang ke-31 tahun. Polisi menemukan artis K-pop tersebut sudah tak bernyawa setelah mendapat laporan dari temannya Woo Hye-mi lantaran tak bisa menghubunginya. Yang ketiga adalah Soli, mantan personel girl group FX ini ditemukan tak bernapas di lantai 2 rumahnya. Soli sendiri ditemukan oleh manajernya pada tanggal 14 Oktober. Yang keempat adalah Guhara yang diketahui merupakan sahabat Soli. Jadi kepolisian Gangnam Seoul yang dihubungi teman Guhara mengatakan bahwa idol tersebut ditemukan tak bernyawa di rumahnya di kawasan Gangnam Seoul pada tanggal 24 November 2019. Dan yang terakhir adalah Cha In-ha yang ditemukan di rumahnya pada awal Desember oleh sang manajer. Nah, itu adalah fakta-fakta meninggalnya aktor Cha In-ha yang amat disesalkan dikarenakan mendiam baru saja beranjak populer dan juga masih berusia sangat muda. Cha In-ha merupakan aktor berbakat yang berperan dalam banyak drama selama masa debutnya yaitu 2 tahun. Berita meninggalnya Cha In-ha tentu saja mengejutkan kita semua sebagai para penggemar dan juga meninggalkan kesedihan dan juga luka yang mendalam. Kini para Cha In-ha hanya dapat dikenang melalui drama-drama yang telah dibintanginya. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.